Jurais, apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung. Saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil tiga kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Marah ibunya lalu bersumpah, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah, bilang anaknya, masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya boleh marah, tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara, tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Amin. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan tak tabrak koneca. Ada 3 perintah Allah, berapa? Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu, adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, aqimis shalah wa atis zakat. Dirikan sholat, tetongan disampajangnya, pasui seke. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris. Pare-pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka sholatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak sholat, zakatnya akan sia-sia. Yang ketiga, anisurli wali-wali, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga, anisurli wali-wali
bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar-ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Satu, zamannya Isa alaihi salam, ada pemuda Pak, bagus agamanya, kira-kira sekarang ketua remaja masjid. Kalau sekarang ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan. Maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Kau lihat itu, namanya Jurais. Kalau kau biarkan, maka anak muda akan beriman bersama mereka. Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini Jurais? Makin hari makin banyak yang simpati sama dia. Bagaimana caranya dihabisi nih? Ada yang usul, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tak mempan, dia bukan mata duitan. Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan, dia tidak gila jabatan. Lalu ada yang urus usul. Jurais kan anak muda, jadi gimana? Kirim cewek paling kece, kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda Jurais. Akhirnya apa? Jurais apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil tiga kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, Bu, masih ingat waktu hamil? Enanda? Oh, itu ibu-ibu hamil pada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak nafas, nyamping kiri kosong. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Gaya pasrah. Coba dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan keluar konak. Pasti setengah mati. Paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari.
10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya berhenti, kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya Juraish, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Juraish, jangan mati Juraish sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah, bilang anaknya, masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kurang ajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nggak tabrak koleca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini penghafal Quran kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Si mau kau. Nah, akhirnya ibunya Juraish bersumpah, ya Allah jangan mati Juraish ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Ini cewek sudah dibayar, mondar mandir di depannya Juraish. Dia pegang pipinya Juraish, dia pegang dadanya Juraish, dia buka bajunya. Juraish mantap, astagfirullah. Dia tutup matanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang ini Indonesia, astagfirullah, Juraish difitnah, dikiringi cewek. Juraish dalam masjid, ini cewek datang, dia goda Juraish. Juraish, ayo kita main. Kata Juraish, haram, gratis, haram, gratis, haram. Tidak seperti anak Indonesia, haram, gratis, ayo pada, gratis, ayo pada. Mulutnya istighfar tapi matanya melotot. Akhirnya ini perempuan gagal menggoda Juraish. Semakin dia menari-nari telanjang, Juraish tunduk, tidak tergoda. Ini perempuan malu, sudah telanjang tidak dilayani, sudah dikasih duit tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia pergi berzina dengan pengembala kambing. Setelah berzina di pengembala kambing, hamil. Tabrakan antara cowok dengan cewek. Kalau mobil tabrakan, boh, mobil sama mobil penyok, penyoknya lari ke dalam. Kalau cewek sama cowok tabrakan, boh, penyoknya lari keluar. Hamil. Begitu hamil ini cewek, dia kemana-mana pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal tak Juraish? Kenal. Itu tuh yang kerjanya soleh, dia bilang dirinya. Yang kerjanya ibadah saja, pembohong. Nih perut saya hamil gara-gara dia. Difitnah Juraish.
Kemana-mana dia pidato, saya hamil, Jurais yang hamil saya. Akhirnya satu kampung mulai marah. Hah? Jurais ternyata pencitraan, Jurais ternyata pembohong, pura-pura alim, mau pilpres datang-datang pesantren, sudah dipilih dibohongi kita. Marah. Akhirnya Jurais dilempar sampai kena pipinya, berdarah pipinya, jatuh giginya. Kata Jurais, demi Allah bukan saya. Ah, bohong, lempar lagi, bukan saya. Demi Allah bukan saya. Akhirnya begini, kata Jurais begini, bos, biar saya bilang tidak, kau juga tidak percaya. Kau tuduh saya tidak mau terima. Jadi bagaimana? Kita tunggu sampai lahir ini anak, kita tanya siapa bapaknya. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Bilang memang bukan saya. Apa nih? Jatuh gigiku ini kan kok. Ini robek-robek ke. Ganti gigi saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan. Jurais dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Dipanggil ibunya, dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Bertanya orang, Ustaz, kalau lagi sholat dipanggil ibu, bagaimana caranya menjawabnya? Kalau dia laki-laki, Rahman, maka jawabnya Allahu Akbar. Panggil lagi, Rahman, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu ibunya dulu. Besok-besok ibu, kalau ibu panggil saya Rahman, saya bilang Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau ibunya tidak tahu masalah agama, Rahman, Allahu Akbar, kurang aja. Panggilnya takbir. Oh Rahman, Allahu Akbar, kurang aja. Itu, tapi jangan juga pura-pura bos. Dia tidur, Rahman, Allahu Akbar. Dia tidur, wah.